Hai guys, aku hari ini makan bersama Ricky Cuaca. Hey, jaga ya mulut Anda. Saya masuk konten Anda, mestinya Anda harus tahu dong siapa bintang tamu Anda hari ini. Masa Ricky Cuaca sih? Siapa tuh Ricky Cuaca? Bukan. Enak aja, Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Torik, apa kabar? Hai Karicu. Ya ampun. Jadi Karicu ini adalah salah satu orang yang did the impossible. Kalau menurut aku ya, soalnya untuk melakukan hal yang Karicu lakuin itu cuma 3% mungkin orang ini yang bisa. Bisa jadi kali ya, gitu loh. Susah banget. Susah banget. Ini harus. adalah foto Karicu yang dulu. Yang bagus ya. Yang bagus. Jadi gimana? Kakak tuh udah selesai belum sih diet? Soalnya kan kita mau makan nih. Sebenarnya ya Torik ya, gue tuh udah berhenti. Sebenarnya tuh kalau dibilang, ini gue kasih jelasin ke kalian semuanya nih ya, mungkin teman-teman atau viewers di kontennya Torik ya. Kalau ditanya, lu udah berhenti diet belum sih? Gue bingung jawabnya, karena balik lagi orang tuh banyak salah kaprah. Orang mengatakan kalau diet itu tuh, gue diet cuma setahun, gue diet cuma sebulan, gue diet cuma 2 bulan, itu salah. Karena sebenarnya diet itu artinya makan yang terus-terusan untuk selama-lamanya sampai kita die gitu loh. Jadi kalau dibilang gue masih diet, ya gue masih diet. Gue akan terus is a lifestyle gitu loh, betul. Itu habit. Jadi mau nggak mau, kalau ditanya, lu masih diet nggak sih cu? Ya gue diet. Gue akan selama-lamanya gue akan diet gitu. Tapi sebenarnya sih kalau aku nih jujur ya, banyak orang tuh yang gagal diet itu tuh sebenarnya tuh mereka bisa untuk turun berat badan. Tapi ketika mereka mendadak naik, kayak kamu nih kan, kamu sempat 79 nih, tiba-tiba kamu naik 81, itu membuat dia tuh jadi kendor lagi nih semangat untuk dia diet gitu loh. Karena dia ngerasa kayak, gue udah diet kok naik lagi sih, gue udah diet kok berat lagi sih timbangan gue gitu loh. Tapi sebenarnya tuh memang itu wajar gitu loh. Kadang-kadang memang kita tuh kayak yoyo gitu loh. Kayak naik dikit tapi turun lagi, naik dikit turun lagi. Tapi gitu. yang bikin semangat kita turun ya itu Kak Ricu biasanya karena stuck. Stuck, benar. Stuck itu bikin semangat turun kalau menurut aku. Bener, aku juga kayak gitu. Apalagi kalau stucknya itu benar-benar kita udah Udah mati-matian. Sedikit. Terus bukan sedikit ya, maksudnya makannya cukup. Olahraganya udah kenceng gitu kan. Karena kan justru katanya kalau makannya cuma 1 kali sehari malah itu susah turunnya. Iya, benar. Jadi makan tuh harus tetap pada porsinya biar tubuh kita tetap berjalan metabolismenya biar Betul. Kalau aku makan 3 kali sehari tapi cuma sedikit. nggak apa-apa itu bagus kok. Itu jatuhnya jadinya diet yang akan dijadikan lifestyle gitu loh. Daripada kayak ngerasa kayak diet, gue tidak akan pernah makan gula, gue tidak akan pernah makan nasi, gue tidak akan pernah, itu lama-lama badan tubuh itu tuh kan bosan Torik. Dan lo nggak akan kayak selama-lamanya melakukan itu gitu. Yaudah kita ini di depan gue kayaknya kita takut buktikan deh. aja di makanan ini. Apakah Kak Ricu bisa memakan makanan ini? Bisa, Say. Ayo Lu kita jangan gaskan. lu kalau ditanya bisa nggak Karicu makan ini? Ya bisa. Gua makan beling aja gue bisa. Cuma maksud gua nih apakah ya. layak untuk dimakan? Mestinya tadi kita mau membeli. Ya Tuhan, jangan dong saya bercanda loh. Saya udah lumping kali ya gue. Gitu. Ini apa sih disiapin nih? Ini apa sih? Ini tuh dari kayak jajanan dari Korea. Lawson gitu. Kodok. Enggak. Ya Allah, keterusan. Nah, Lawson itu tuh dari Korea. Lawson itu dari Korea. Ini bukan sponsor, tapi kayak banyak yang bikin kayak gini ya. Aku lihat di YouTube itu. Iya. Dia memang kayak banyak makanan-makanan Jadi tuh Korea. dia. Jadi kayak sate kayak gini tuh kan biasanya di ini apa sih namanya? Topoki. Ada topoki. Aduh, topoki ini paling serem sih menurut gue. Karena ini dia kue beras kan. Iya, terus ada odeng kalau di sini namanya. Nggak pakai Cikawa Odeng kan? Nggak, Itu beda ya, itu Cikawa Ode ya, beda ya, Odeng. salah ya. Oke, maaf. Oke, kita akan coba aja makanannya satu persatu dan Kak Ricu harus meratingnya. Yuk kita makan dulu yuk. Ini apa? Ini cara makannya disiram ke sini kan? Ya nggak tahu. Oh, dicelup gini. Oke. Cheers. Ih, kamu kok romantis banget sih sama aku. Padahal gue jauh banget loh, gue nggak mirip Fuji loh. Kita tuh udah pernah ketemu di Rumahnya Titi. Rumahnya Titi. Sini. Ini diginiin nih. Ini apa sih namanya cuy? Ini odeng. Oh, enak kuahnya. Hirup kuahnya, hirup. Ke hidung dong. Kalau hirup di hidung. Enggak hirup. Seruput namanya. Diuyup. Gila, gue udah lama banget nggak makan kayak gini coy. Ya udah nggak apa-apa lah. Kenapa lemah sih? Nah itu ya. Itu yang aku kenapa aku mundur dikit dari dietnya. Karena itu tuh aku tidak bisa menikmati hidup. Aku ingin makan martabak. Boleh. Ingin makan pangsit.
Jangan nganggap diet itu tuh makanan tuh salah satu, sebenarnya tuh boleh-boleh aja makan kayak gini. Cuma ya lu harus bayar utang. Lu makan martabak nih. Ya hari itu lu bayar utang dengan apa? Mengeluarkan kalori lu dengan olahraga. Itu aja simple aja sih sebenarnya. Ketika lu pengen makan enak, ya lu harus bayar utang. Gitu aja, simple. Tapi kalau lu misalnya hari ini lu nggak olahraga, ya berarti lu makannya harus jelas gitu. Makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Gitu. Sebenarnya diet itu lebih ke situ sih. Kok jadi marah lagi sih? Lu marah lagi ya tadi barusan? Enggak, itu baik. Enggak, bukan marah, itu lebih ke tegas aja gitu loh. Tegas. Karena tuh banyak Karena orang yang apa? salah kaprah. Biasanya kalau tegas karena sayang. Karena sayang. Cobain yang ini. Ini lu lebih bukan kesayang gue sih, ya kan? Lebih kesayang makanannya kan, gak dimakan. Kita coba ya. Ini enak banget, tapi jujur ya, ini makanan yang lu beli ini sebenarnya tuh enak banget dan cocok banget nih buat orang yang kayak apa ya, stop and go gitu loh, yang kayak nggak ada waktu lagi buat makan siang, ya kan? Kayak buru-buru gitu, sambil di jalan juga bisa makan ini. Kak, biasanya kan dulu kakak dapet tawaran sinetron itu atau dapet tawaran film dan yang lain. Itu kan karena based on kakak tuh bisa jadi pemeran yang lucu, gemoy, yang Betul. tahu nggak sih kalau biasa di film tuh ada yang gemoynya tuh kakak gitu kan. Pokoknya dulu cowok gendut tuh gue pasti. Nah, kalau sekarang kayak gimana? Kalau sekarang tuh gini loh Torik ya, gue juga kalau dibilang untuk misal gue nih gendut nih Kehilangan sekarang. peran itu dong, karakter itu susah loh dibikin bertahun-tahun. Ya kalau ngomongin sinetron, jujur gue juga nggak terlalu yang into ke sinetron sih basicnya. Karena kenapa? Gue ngerasa kayak gue tuh udah kenyang banget lah main sinetron coy gitu loh. Hampir setengah hidup gue tuh main sinetron kayaknya deh. Ketika gendut gitu loh. Tapi ketika gue udah ngerasa kayak menurut gue udah cukup gitu loh. Dan gue ngerasa gue juga punya talenta yang lain selain berakting. Gue bisa nyanyi, gue bisa host, presenter gitu loh. Ya mungkin kalau orang mikirnya Ricky Cuaca kehilangan karakternya ya mungkin bener gitu loh. Tapi tidak menghilangkan karakter inner gue. So that's why makanya walaupun misalnya gue tidak gendut lagi, tapi gue bisa beralih ke bagian yang lain, ke karakter yang lain, atau mungkin ke pekerjaan yang lain seperti sinetron, host gitu loh, presenter kayak gitu-gitu. Jadi sama aja sih kalau menurut gue sekarang kayak dulu kayak bukan gimana ya kayak artis berhijab atau sekarang dia dulu berhijab. Oh dulu Kak Ricu berhijab? Enggak dong. Kok dulu gue berhijab sih? Gue kan laki. Oh ya sorry. Gimana sih lu? Laki nggak sih? Laki kan? Laki kan? Lu menurut lu gue laki nggak? Laki. Laki abis kan? Laki abis. Abis lakinya udah nggak ada lagi. Gimana cara minum tadi? Laki banget. Kan pakai lipstick. Lipstick biar nggak nempel. Hari gini lu jangan toxic masculinity ya. Boleh dong cowok-cowok sekarang tuh boleh pakai lipstick. Kan aku tadi boleh kan lagi syuting. Iya benar-benar. Tadi nggak ada yang Nggak marah kan? nggak ada yang nyalahkan. Nggak ada yang salah kan? Kecuali kalau misalnya lu kerja lu tuh ya di outdoor misalnya kan, lu kerja lu polisi gitu, lu bayangannya polisi pakai lipstick baru aneh. Tapi kalau toxic. nggak bener dong kan aneh Toxic, kan? jangan kayak gitu kebiasaan toxic. Jadi gimana? Nggak boleh ya? Semua boleh pakai lipstick. Boleh. Lu pakai lipstick nggak? Nggak pakai lipstick. Kita pakai lipstick. Ada lipstick nggak sih? Boleh dong Torik pakai lipstick dong. Ada nggak? Ada lipstick nggak? Gini. Agak keluar ya. Coba, coba. Nah, boleh. Jangan terlalu minor banget, say. Jatuhnya lu mau ngapain lu? Mau ngamen apa mau gimana nih? Nah, gini tuh. Nah, Kelihatan lebih happy. Kelihatan lebih happy. Kalau kayak begini, Toriknya kayak spirit doll ya jadinya. Gitu. Tadi kan kita udah nyobain ini kayak telur gitu ya, tahu, fish cake. Oh, fish cake. Tapi gue pengen nyobain ini, boleh nggak sih? Ini kayak gini nih. Nah, sekarang lu nih ada dua ya. Lu sendiri ngerti nggak sih cara ngebuka dari onigiri ini? Udah tahu. Cara bukanya gimana? Coba kalau lu buka onigiri Kalau gimana? gua gini aja. Hahaha, salah banget, ketahuan dan gak gaulnya. Gak gaul, seorang Torik gak gaul ya. Nih buka onigiri tuh kayak begini nih, gue kasih tau malu nih. Makanya lu harus belajar sama gue. Dulu kan gue disimpan sama orang Jepang. Oh iya. Sekarang disimpan sama orang Jepang juga. Enggak bercanda. Ya, lu lihat ya nih cara membuka onigiri gue kasih tahu nih ya buat Torik ya. Ini dia caranya. Yang nggak gaul sama sekali, nggak ngerti cara buka onigiri nih. Bukanya tuh dari sini nih, dari tengah, set dibuka kayak gini nih. Ikutin, set gini tuh. Oh gitu caranya. Nah, diginiin, terus udah tinggal ditarik deh. Set di kiri. Nah, makan.
ya udah hancur begini baru ngasih gue ya. Nah kalau kayak Torik kayak gini, kayak tadi tuh dia bukanya jadinya tuh kebuka semua tuh. Ya kan, seaweednya tuh jadi nggak ikutan. Aja biar nyusahin. Tuh, ya kan. Jadinya bagus gak sih konten gua? Bagus ya. Kalau gua datang ke sini tuh banyak edukasi gitu loh. Nggak hanya sekedar kayak balik lagi ke apa tadi? lifestyle, ya kan. Makanya tuh kan kalau undang gua tuh mah nggak rugi, say. Ya kan ada value-nya, ya kan. Nih kayak bukanya kayak gini tuh. Kita makan. Ini nasinya enak banget. Nasinya enak. Gila, gua tau banget nih, onigiri ini dari Jepang, nasinya enak banget dari Cianjur nih. Enak banget. Kan Jepang. Pulen banget, say. Emang kenapa kalau nasi dari Cianjur? Pulen, enak. Ya kan? Iya, pulen. Kak, coba peragain waktu syuting GGS jadi serigala. Ya ampun. Serigala lagi. Udah lama banget nggak acting loh. Serigala lagi mau makan topoki. Ayo cepet. Topoki. Biasanya kalau sering itu kan darah ya, say. Kenapa jadi? Kan darah suci kan? Wah, darah suci. Nah sekarang. Tapi lu lebih cantik deh dari darah suci yang dulu. Kalau dulu kan darah sucinya Jessica Mila. Kalau sekarang lu cantik banget loh, Torik tuh pakai lipstiknya lucu banget kan. Ini Torik Mila. Torik Mila ya kan. Darah suci. Gitu aja Ya, sih. coba topoki suci. Mana ada topoki suci? Iya, Topoki suci. Yang ceritanya ini lagi brand masuk built in. Enggak. Jatuhnya enjong ya, saya. Jatuhnya guguk ya. Kak, enakan sekarang aktif di dunia sosial media atau di dunia TV sih, Kak? Sebenarnya sih kalau kita dunia entertainment ini kan kita memang harus ngikutin perkembangan zaman ya. Mungkin kalau zaman gua dulu kan memang tidak semua orang-orang yang pengen masuk dunia entertainment tuh pasti harus dari TV dulu. Gitu kan. Dulu kan nggak ada Instagram. Dulu ada nggak sih? Nggak ada. Zaman gua dulu tuh belum ada Instagram, cuma ada Facebook doang dan itu kan cuma buat teman-teman doang. Tapi karena sekarang sosial media itu sangat mendukung pekerjaan kita sebagai seorang artis juga, ya gue sangat support banget. Jadi kalau menurut gue sih lebih gampang ya sekarang ya. Dan berarti kayak kita bisa melakukan apapun, konten apapun di platform kita masing-masing. Tapi aku gitu. biasanya sekarang ngeliat kakak tuh jadi host ya? Lebih nyaman jadi host apa gimana sih, Kak? Karena memang basicnya kan gue dari dulu nge-host. Sebelum sinetron pun gue juga udah nge-MC. Iya, gue nyanyi. Jadi memang basicnya tuh gue tuh ngomong gitu loh. Nah, karena rezekinya duluan sinetron, ya orang anggapnya gue pesinetron. Tapi sebenarnya sih ya basicnya pengen Itu berapa episode sih? Duh, nggak ngitung coy. Hampir 1000 sih. Banyak banget ya? Makanya gue dulu kaya banget. Sekarang? Makin kaya kan banyak platform lagi yang baru gitu. Amin ya Tuhan. Gue percaya omongan doa kayak lu kan. Lu tiba-tiba kayak masih muda, udah punya rumah gedong kayak begini kan, itu berarti berkat dan lu kan selalu ngucapin gitu kan, ya nggak sih? Kak, tapi percaya nggak sih semakin kita dewasa, semakin lingkup pertemanan tuh kita tuh kecil. Setuju. Gue setuju. Makin kita dewasa, itu tuh kayak pertemanan circle kita itu makin mengkerucut. Karena apa ya? Balik lagi ketika lu waktu zaman dulu, ketika lu masih belia, itu tuh lu butuh kayak teman-teman yang hahaha hihi, huhu hehe, hahaha ketawa-ketawa ngomongin orang lah konsepnya gitu. Tapi kalau sekarang tuh kan kita tuh lebih fokus untuk kayak meng-create masa depan kita gitu loh. Jadi kayak kita butuh orang nggak hanya sekadar buat hahi doang, tapi juga orang yang benar-benar support gitu loh, kayak support each other. Jadi kalau menurut gue nih ya, gue punya prinsip sekarang bagaimana caranya berkomunikasi atau berteman dengan orang-orang yang saling support masing-masing satu sama lain. Support gue baik dalam kehidupan pribadi dan juga dalam hal karir. Jadi kalau gue sekarang lebih ke situ aja sih. Bukan artinya gue menjauhi orang-orang itu, tapi kayak mungkin waktunya lebih habis untuk orang-orang yang mendingan orang yang lebih fokus untuk memberikan kita support atau support satu sama lain gitu aja. Kalau aku Bagus nggak sih omongan gue? Bagus banget. Keren ya. Tiba-tiba gue berasa kayak Mbak Nana loh. Iya. Bisa masuk kayak Nana Mirdad maksudnya. masuk kayak acara-acara infotainment gitu. Ya infotainment, kok infotainment? Ya nggak apa-apa, boleh juga, bisa. Emang karena itu emang ada masalah sama infotainment? Enggak, lu gila ya. Gue tabok kayak Torik ya. Katanya kakak tuh deket banget ya sama keluarga. Iya. Kenapa? Emang dari kecil anak Kalau ngomongin orang tua aja ya, gitu. Gue deket sama dua-duanya. Kalau dibilang anak mama atau anak papa, ya ketika gue lagi slack sama nyokap gue anak bokap gue. Tapi ketika gue lagi bete sama bokap gue, ya gue anak mak gue gitu aja. Tapi lebih ke nyari aman ya? Nyari aman, tapi gini loh, banyak orang yang kayak ada orang yang sampai nggak pernah komunikasi kayak sama papanya karena papanya galak gitu loh.
Tapi tenggatnya itu gue tuh sangat deket banget sama bokap gue. Karena bokap gue itu tuh tidak pernah yang namanya marah, mukul anak, jewer, itu bokap gue nggak pernah. Oh, itu tuh nggak boleh banget ya? Tapi kalau nyokap gue, segera sambel di mulut, udah pernah dikurung di kamar mandi, pernah nyokap gue tuh, lebih keras nyokap gue gitu. Iya, ketika lo menjadi seorang anak, tapi lo bisa menjadi diri lo sendiri di depan orang tua lo, berarti lo blessed banget, lo diberkati berarti. Banyak anak-anak sekarang tuh yang kayak semacam palsu, punya topeng sendiri di depan orang tuanya, tapi ketika dia bersama lingkungan teman-temannya, dia bisa all out gitu loh. Bener. Iya nggak sih? Jadi, kalau menurut gue sih, kalau gue nih ya, gue sih buat mereka-mereka yang masih memiliki topeng di depan orang tuanya, yuk sekarang mulai berbenah aja bagaimana caranya kalian bisa into ke keluarga kalian, bisa lebih dekat sama mama papa kalian, karena apapun yang terjadi ketika kalian berada di titik terendah, orang tua lah yang akan support kalian secara free gitu. Iya. Tapi tipe pasangan Kak Ricu kayak gimana deh? Kasih tahu. Tipe pasangan gue tuh yang pasti pinter, smart. Ya. Harus smart, harus pinter, Harus brewok perhatian sama gue, harus brewok. Kumisan boleh. Kayak Isda kan kumisan lucu, cantik. Cantik. Banget Kumisan kan Mama Isda kan cantik. Kayak gitu gue suka. Pokoknya smart, perhatian, baik, dan bertanggung jawab. Harus fit juga atau enggak? Fitnya kayak gimana nih? Kalau fit kayak begini kan laki banget nih maksud lo. Maksudnya gimana nih? Kayak fit, kayak badannya sering olahraga. Oh iya pasti. Maksudnya gini loh, kenapa gue suka pasangan gue itu tuh harus suka olahraga juga? Berarti bukan chubby lovers. Gue bukan termasuk orang yang chubby lovers. Okay. Tapi maksud gue gini, kenapa gue pengen pasangan gue tuh juga suka olahraga? Kenapa? Karena gue juga punya kecintaan, gue suka olahraga. Jadi tuh gue tuh pengen punya satu line di mana tuh kita punya kesukaan yang sama gitu. Ngakak deh. Oke, kita akan langsung aja ke pertanyaan cepat ya. Karena Kak Ricu nggak mau makan dari tadi. Kenyang say ngeliatin. Cardio atau weightlifting? Weightlifting. Kenapa? Karena gue ngerasa kayak untuk sekarang gue nggak perlu cardio banget. Karena gue sekarang kan lagi Strength. Iya, lagi strength gitu. Trainingnya. Karir atau keluarga? Aduh, keluarga pasti. Bohong banget. Keluarga. Bohong banget. Karena gini, karena gue yakin ketika lo didoakan sama keluarga lo, apapun itu lo bakalan sukses. Jadi gue pasti akan keluarga dulu. Pasti keluarga. Cemburu atau dicemburuin? Sungguh hatiku cemburu. Dicemburuin kayaknya. Gak suka dicemburuin. Gue suka apa ya? Dua-duanya sih. Cemburu kali, cemburu. Kok rakus? Gue cemburu ya? Gue cemburuan, gue orangnya jealousan emang. I see. Berarti kalau misalnya cewek kakak jalan sama cowok lain, Ya tergantung cowoknya gimana. Kalau cowoknya belasonnya lebih tebal dari gue ya nggak apa-apa. sinetron atau YouTube? YouTube sih. Yaudah guys, Banyak alasan subscribe guys, sih. ke YouTube-nya Rico. Ricky Cuaca YouTube channel. Jangan lupa ya. Jangan lupa like, comment, dan share juga sebanyak-banyaknya. Haha. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Love.